Jenderal Agus sebut ada prajurit TNI yang ngojek. Puan tegas dilarang berbisnis dan politik praktis. Melansir dari Kompas.com, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi aturan larangan berbisnis bagi prajurit aktif yang masih tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jenderal TNI Bintang 4 ini menilai bahwa aktivitas seperti menjadi tukang ojek atau berjualan makanan oleh prajurit tidak seharusnya dikategorikan sebagai kegiatan bisnis pribadi. Ya, jangan dibilang koperasi. Anggota saya masih ada yang ngojek kok, masih ada yang jualan es. Jadi, ada yang jualan makanan untuk prajurit di satuannya. Masa itu disebut bisnis, ujar Agus saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Jenderal Agus menyampaikan bahwa banyak prajurit mencari tambahan penghasilan secara sederhana di lingkungan kesatuannya masing-masing. Menurutnya, kegiatan seperti itu lebih bersifat pribadi dan tidak memiliki skala yang layak disebut sebagai usaha formal. Saat dimintai pendapat mengenai kemungkinan prajurit diperbolehkan berbisnis, Agus justru menyoroti keberadaan koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bagi anggota TNI. Ini nanti ada koperasi yang tadi sudah saya sampaikan. Koperasi untuk kesejahteraan, katanya. Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa prajurit TNI tetap dilarang berbisnis dalam revisi UU TNI. Larangan tersebut juga mencakup keterlibatan dalam politik praktis. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota parpol, dan ada beberapa lagi. Itu harus, kata Puan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Ketentuan soal larangan berbisnis dan berpolitik bagi anggota TNI aktif tetap diatur dalam pasal 2 huruf D dan tidak mengalami perubahan dalam revisi tersebut. Puan juga menjelaskan bahwa anggota TNI hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian lembaga yang telah diatur dalam pasal 53 hasil revisi. Di luar itu, prajurit yang ingin menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Jadi jangan ada kecurigaan, jangan ada prasangka dulu, mari kita sama-sama baca dengan baik setelah UU ini disahkan, ujar Puan. Diketahui, RUU TNI telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Beberapa poin penting dalam revisi ini mencakup ketentuan jabatan sipil bagi TNI, penambahan batas usia pensiun, serta perluasan tugas pokok TNI dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan terhadap warga negara serta kepentingan nasional.